Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua. Spoiler, pada episode sebelumnya menceritakan tentang kelompok Shoyan menukarkan poin kontribusinya di Aula Orang Suci. Namun, di sisi lain, Tianzun dan Mingyao akhirnya terbangun dari formasi ilusi. Namun, saat ini ada papan budak yang baru muncul, sehingga Cincang pun segera menukarkan dengan poin kontribusinya untuk menukarkan sosok Tianzun. Tapi saat ia menukarnya, Cincang membuat keributan. Lalu muncullah seorang wanita yang bernama Yuyan yang segera mengusir Cincang. Dan cerita pun dimulai. Setelah mendapatkan perintah dari Shoyan, Jonggu pun dengan cepat meletakkan dua kotak itu di atas meja. Kemudian, Shoyan secara perlahan membuka kotak tersebut. Lalu, sebuah token dewa kuno pun muncul. Melihat itu, Shoyan sedikit mengerutkan keningnya, karena token itu terlihat tidak beraturan. Lebih tepatnya, token itu bahkan tidak tampak seperti token sama sekali. Sudutnya itu sangat tidak beraturan. Namun, setelah memperhatikannya dengan hati-hati, dia dapat menemukan ada tekstur khusus di atasnya. Apakah ini tatanan kuno Dewa Iblis Abadi? Ucap Shoyan dengan perlahan. Kemudian, dia mengambil token Dewa Iblis Abadi dan meletakkan di tangannya. Lalu segera, Shoyan dapat merasakan aura kuno yang menyebar dari token tersebut. Dan dia juga mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk masuk ke dalamnya. Namun, Shoyan tidak dapat menembusnya. Setelah Shoyan melihat bentuk tatanan kuno ini, Shoyan pun sudah dapat menebaknya bahwa token Dewa Iblis Abadi ini seharusnya hanyalah sebuah fragment. Dan token ini bukanlah tatanan kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap yang Shoyan inginkan. Namun, meskipun token kuno ini mungkin adalah bentuk tidak lengkap dari tatanan kuno Dewa Iblis Abadi, tetapi ini adalah tugas yang diberikan si nomor 1. Jadi, Shoyan tidak terlalu peduli dengan itu. Dan Shoyan akan tetap memberikannya kepada si nomor 1. Dengan cara ini, mungkin dia akan mendapatkan sebuah petunjuk. Setelah Shoyan memikirkan hal ini, dia pun segera memasukkan token Dewa Iblis Abadi ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia melihat pil keberuntungan khusus di kotak lainnya dengan curiga. Segera, Shoyan pun membalikkan telapak tangannya, lalu mengeluarkan pil keberuntungan itu. Shoyan juga mengeluarkan pil keberuntungan dari ketiga leluhur bintang ungu sebelumnya saat dia membunuh Liu Zong. Kemudian, Shoyan membandingkan pil keberuntungan yang dia peroleh itu dengan pil keberuntungan khusus yang dia tukarkan. Namun, tepat ketika Shoyan melihat pil keberuntungan di tangannya, dia menunjukkan senyum kecut di wajahnya. Senior, pil keberuntungan ini semuanya memiliki kualitas yang rendah. Karena kualitasnya sangat buruk, itu hampir tidak berguna bagi senior. Bagaimanapun, itu hanya digunakan untuk menarik perhatian orang-orang kuat di luar alam Dewa Iblis kuno. Coba senior perhatikan, pil keberuntungan di tanganmu ini, itu tidak memiliki keberuntungan khusus. Bagaimanapun, sebagai perbandingan, itu masih terlihat cukup jelas. Karena pil keberuntungan di dalam kotak mengandung cahaya yang aneh dan sangat mempesona. Jadi, dilihat dengan sekilas, kamu bisa tahu bahwa pil keberuntungan khusus ini itu memiliki sesuatu yang luar biasa. Ucap Jonggu yang menjelaskan perlahan. Sebelumnya, kamu mengatakan pil keberuntungan ini itu harus dipadukan dengan gua penciptaan. Lalu, apa itu gua penciptaan? Ucap Shoyan yang bertanya dengan bingung. Senior, jika kamu penasaran dengan gua penciptaan, aku bisa mengantarmu ke sana. Ucap Jonggu. Namun, sebelum itu, Shoyan memiliki rencana untuk mengirim token Dewa Iblis Abadi kepada si nomor 1. Dengan cara ini, Shoyan bisa mendapatkan metode untuk menghancurkan hati biru. Setelah mengambil keputusan, Shoyan segera memerintahkan Jonggu dan Jin Lidong untuk segera keluar dari dalam gua. Kemudian, dengan cepat, Shoyan mengeluarkan batu giok alam Dewa Kekacauan dan memasukkan token Dewa Iblis Abadi untuk mengirimkannya ke si nomor 1. Senior, apakah ini adalah token Dewa Iblis Abadi yang kamu inginkan? Ucap Shoyan dengan perlahan. Setelah Shoyan mengirimkan token Dewa Iblis Abadi, Shoyan tidak langsung mendapatkan tanggapan dari si nomor 1. Selanjutnya, token Dewa Iblis Abadi yang berada di dalam batu giok pun itu segera menghilang. Namun, setelah beberapa tarikan napas berlalu, tiba-tiba
token Dewa Iblis Abadi di dalam batu giok alam Dewa Kekacauan itu muncul kembali. Kemudian sebuah suara pun terdengar. Ya, ini adalah token Dewa Iblis Abadi. Hanya saja itu tidaklah lengkap. Karena ini hanyalah bagian dari tatanan kuno Dewa Iblis Abadi, itu tidak terlalu berguna. Tetapi, jika kamu mendapatkan tatanan kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap, itu akan mengandung kekuatan Dewa Iblis Abadi. Ucap si nomor 1 dari batu giok. Dan itu ditransmisikan ke pikiran Shoyan. Senior, lalu bagaimana dengan metode untuk menghancurkan hati biru yang aku bicarakan sebelumnya? Ucap Shoyan. Kamu belum menemukan tatanan kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap. Namun, jika kamu membutuhkan metode itu sekarang, aku juga bisa memberikannya kepadamu. Tetapi, kamu akan berhutang lagi kepadaku. Apakah kamu setuju? Ucap si nomor 1 yang segera menjawab. Mendengar itu, Shoyan pun tertekun sejenak. Senior, aku pikir aku telah berhutang banyak bantuan kepadamu. Apakah kamu ingin aku terus berhutang kepadamu? Setelah ini, jika aku menemukan tatanan kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap, apakah itu akan menghapus hutangku kepadamu? Ucap Shoyan yang terus bertanya. Tentu saja. Namun, aku khawatir setelah kamu menemukannya, kamu mungkin tidak akan bersedia menyerahkan tatanan kuno Dewa Iblis Abadi kepadaku. Ucap si nomor 1 dengan perlahan. Mendengar itu, Shoyan pun sangat bingung. Karena jika si nomor 1 mengatakan demikian, pasti tatanan kuno Dewa Iblis Abadi ini itu seharusnya sangatlah berguna. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sebuah belati pun muncul di ruang batu giok alam Dewa Kekacauan. Namun, belati yang berwarna biru bening ini itu sepertinya tidak terlihat kuat. Karena di dalam belati tersebut memiliki retakan di atasnya. Ini adalah belati Tongyu. Belati ini hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali. Setelah kamu menggunakannya 3 kali, belati tersebut akan hancur berkeping-keping. Ucap si nomor 1 yang menjelaskan. Segera, Shoyan pun mengeluarkan belati tersebut untuk melihatnya lebih teliti. Terima kasih senior, jawab Shoyan secara perlahan. Aku harap kamu berhasil menemukan tatanan kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap. Ucap si nomor 1 lagi. Kemudian, cahaya biru yang bersinar di batu giok itu pun segera menghilang. Setelah mengamati belati yang diberikan si nomor 1, ternyata ada benda lain juga yang telah dikirim di antara ruang batu giok. Setelah Shoyan memeriksanya, dia melihat ada bola merah yang menggantung. Melihat pemandangan itu, Shoyan pun mengangkat alisnya. Segera, Shoyan pun mengeluarkannya dari token batu giok. Apakah ini armor yang dibuat oleh si nomor 8? Gumam Shoyan di dalam hatinya. Kemudian, dia melihat bola yang tampak kokoh di depannya. Segera, Shoyan pun mengulurkan jarinya perlahan. Tepat ketika Shoyan menyentuh bola tersebut, itu sama seperti armor dewa palsu. Karena bola tersebut langsung berubah menjadi cairan dan langsung naik menutupi tubuh Shoyan. Setelah bola cair tersebut melekat pada tubuh Shoyan, namun yang menutupi tubuh Shoyan bukanlah sebuah armor. Ternyata bola itu berubah bentuk menjadi sebuah jubah hitam yang terlihat biasa-biasa saja. Bahkan jubah itu sama seperti yang biasa dipakai oleh Shoyan, sehingga Shoyan tidak bisa membedakannya sama sekali. Melihat itu, Shoyan pun tiba-tiba mengangkat sedikit alisnya. Bagaimanapun, Shoyan tidak pernah menyukai armor, karena rasanya agak canggung saat memakainya. Tapi, Shoyan tidak pernah menyangka bahwa si nomor 8 akan mempertimbangkannya dengan serius dan membiarkan armor itu bisa berubah menjadi jubah. Tapi, tentu saja ini bukanlah bentuk tempur dari armor tersebut. Bahkan, Shoyan bisa merasakan keterikatan dengan armor itu sekarang. Segera, Shoyan pun menggerakkan pikirannya. Kemudian, nyala api pun langsung melonjak. Sehingga, jubah hitam di tubuhnya itu tiba-tiba langsung merubah tampilannya. Jubah hitam yang melekat pada tubuh Shoyan sekarang itu memiliki garis merah menyala. Namun, jubah tersebut masih terlihat sangat sederhana. Meskipun demikian, Shoyan bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalam jubah itu sangatlah kuat. Dan itu membuat Shoyan merasa sangat senang. Kekuatan jubah ini itu lebih kuat daripada armor dewa palsu yang pernah aku gunakan. Ucap Shoyan yang tidak bisa menahan keterkejutannya.
Karena seperti yang si nomor 8 katakan kepada Shoyan sebelumnya, bahwa armor ini dibuat khusus untuknya. Itu bisa berubah bentuk menjadi jubah yang biasa digunakan oleh Shoyan, dan itu memiliki kekuatan nyala api. Memikirkan hal ini, sudut mulut Shoyan pun sedikit terangkat. Karena apa yang dia buat untuk si nomor 8 adalah, itu hanyalah sebuah pil obat yang bisa menstabilkan jiwa. Dan Shoyan berniat menggunakan itu sebagai latihannya untuk meningkatkan kemampuan alkemisnya. Tetapi si nomor 8 malah menyempurnakan armor yang memiliki kemampuan seperti ini, yang menunjukkan identitas si nomor 8 itu tidaklah sesederhana yang kelihatannya. Jika kekuatannya seperti itu, aku khawatir dengan senjata ajaib dan armor iblis yang ditugaskan oleh si nomor 6 kepada si nomor 8 meningkat seperti armor yang aku miliki sekarang. Aku akan kesulitan untuk mengalahkan mereka. Namun, kemampuan si nomor 8 juga cukup mengesankan. Bahkan, hasilnya sangat tak terduga, ucap Shoyan. Pada saat ini, setelah Shoyan mengenakan jubah itu di tubuhnya, dia merasa bahwa tubuhnya seolah-olah telah menyatu menjadi satu dengan jubah tersebut. Sebelum ditingkatkan menjadi jubah, armor ini tidaklah ringan. Bagaimanapun, dia harus memiliki kemampuan untuk bertahan di dalam serangan yang sangat kuat. Jadi, dia memiliki bobot tertentu. Namun kali ini, armor yang berubah menjadi jubah ini, itu seolah-olah dibuat seringan mungkin. Bahkan, bobot jubahnya seperti pakaian yang biasa Shoyan kenakan. Kemudian, Shoyan pun melepaskan segel penghalang di gua, dan dia mendengar sebuah suara yang datang dari luar. Utusan Jonggu, utusan Jinchang mengundangmu ke aula budak Ashura, ucap seseorang budak dengan perlahan. Apakah aku harus pergi jika dia mengundangku? Ucap Jonggu dengan dingin. Tentu saja utusan Jonggu bisa memilih untuk tidak pergi, dan utusan Jinchang juga berkata tidak apa-apa jika utusan Jonggu tidak pergi. Namun, sebaiknya jangan tinggalkan alam dewa iblis kuno sendirian di masa depan. Utusan Jonggu, aku sudah mengatakan semua pesan dari utusan Jinchang. Sekarang, terserah utusan Jonggu untuk memilih apa, ucap utusan itu. Setelah budak dewa tersebut selesai berbicara, dia pun berbalik dan pergi dengan cepat. Kalian berdua bisa masuk sekarang, ucap Shoyan dengan perlahan. Sehingga Jonggu dan Jin Lidong pun segera kembali ke dalam gua. Senior, utusan Jinchang datang lagi untuk memberikan undangan ke aula budak Ashura. Sekarang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ucap Jonggu yang berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya. Kemudian, dia pun segera melanjutkan. Sekarang, Jinchang telah mendapatkan budak kaisar keabadian di langkah ke-9. Jadi, menurutku lebih baik tidak menghadapinya secara langsung, ucap Jonggu. Tenanglah, kekuatan apa yang dimiliki oleh Jinchang? Dan tolong jelaskan dengan hati-hati apa saja peraturan di dalam kompetisi aula budak Ashura ini, ucap Shoyan dengan perlahan. Namun, ekspresi Shoyan masih terlihat tenang. Mendengar itu, Jonggu pun mengangguk. Meskipun dia hanya menyaksikan pertempuran di arena kompetisi aula budak Ashura sebelumnya, namun dia cukup memahami aturan itu. Baiklah senior, di dalam kompetisi aula budak Ashura, kecuali seorang utusan, orang lain bisa menantang budak, selama penantang dan budak ini juga menandatangani peraturan yang ada. Jadi, jika kamu membunuh lawanmu selama di dalam arena kompetisi, itu tidak melanggar aturan. Adapun pemenangnya, dia akan mendapatkan hak untuk mengambil budak lawan. Namun, tantangan yang diberikan oleh Jinchang, dia ingin aku bertaruh dengan menggunakan budak. Dan dia sepertinya memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk mengalahkanku. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut senior dari tanganku. Selain budak kaisar keabadian di langkah ke-9 yang baru saja ia dapatkan, dia juga memiliki budak di langkah ke-7. Itu merupakan budak dewa terkuat yang dia miliki sebelumnya. Kemudian ada 2 budak di langkah ke-5. Tetapi aku tidak tahu berapa banyak jumlah budak yang dia miliki, ucap Jonggu dengan mata yang sangat serius. Karena Jonggu merasa jika dia menerima tantangan tersebut, kemungkinan untuk menang sangatlah kecil. Apakah tidak ada batasan peserta di dalam tantangannya? Tanya Shoyan. Sejauh yang aku tahu, tidak ada batasan. Kedua belah pihak yang memiliki banyak budak, mereka akan terus dikirim untuk bertarung sampai salah satu pihak mengaku kalah, ucap Jonggu dengan tegas. Mendengar itu, Shoyan pun menyipitkan matanya.
jika ada banyak budak kuat yang dimiliki Jonggu, itu akan menjadi strategi yang bagus. Dan walaupun kekuatan Jonggu itu lemah, itu tidak akan mempengaruhi hasil pertandingan. Baiklah, sekarang aku membutuhkan penutup wajah. Tetapi, akan lebih baik jika itu adalah topeng yang sudah sering dilihat orang-orang di sini, ucap Xiaoyan dengan serius. Meskipun sekarang Xiaoyan memiliki belati Tongyu yang diberikan oleh si nomor 1 untuk membunuh 2 Raja Roh Kuil Langit. Namun, dalam masalah ini, jika ada masalah di dalam pertarungan tersebut, mungkin identitas Xiaoyan akan segera terungkap. Setelah identitasnya terungkap sepenuhnya, maka situasinya mungkin akan berubah menjadi sangat buruk. Setelah suara Xiaoyan keluar, dengan cepat, Jonggu pun mengeluarkan beberapa topeng dan meletakkannya di depan Xiaoyan. Sebelumnya, karena kurangnya kekuatan, aku seringkali memakai topeng untuk menyembunyikan identitasku, sehingga identitasku tidak diketahui. Dengan cara ini, akan membuat musuh semakin bingung. Jadi, aku memiliki beberapa topeng, ucap Jonggu sambil tersenyum kecut. Meskipun Jonggu adalah seorang yang berada di Kaisar Keabadian, dia terlihat sangat sedih, sehingga dia terlihat agak konyol untuk mengatakan hal semacam itu. Tapi, bagaimanapun juga, di alam ini ada terlalu banyak orang kuat, dan karena ada kesenjangan dalam kekuatan, akan selalu ada perbandingannya. Segera, Xiaoyan pun melihat topeng-topeng ini dan memilihnya satu secara acak. Kemudian, Xiaoyan juga memilih satu lagi untuk Qin Lidong. Adapun Qin Lidong, dia tidak banyak berbicara. Jadi, dia hanya diam-diam mengenakan topeng seperti Xiaoyan. Ayo pergi untuk menghadiri undangan. Tapi ingat, namaku Yan Xiao, ucap Xiaoyan dengan perlahan sambil memakai topengnya. Mendengar itu, Jonggu pun tertekun sejenak. Sepertinya dia telah meremehkan Xiaoyan. Seolah-olah Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sama sekali. Meskipun lawannya adalah orang kuat di ranah Kaisar Keabadian di langkah ke-9, Xiaoyan masih tidak mundur. Bagaimanapun, Jonggu tidak tahu seberapa banyak kartu andalan yang disembunyikan oleh Xiaoyan. Dia hanya tahu bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Orang ini tidak takut dengan budak Kaisar Keabadian di langkah ke-9. Apakah mungkin kekuatan sebenarnya itu telah mencapai tingkat Dewa Keabadian? Gumam Jonggu di dalam hatinya. Namun, dia tidak berani bertanya. Lagi pula, sekarang sama seperti sebelumnya. Dialah tuannya dan Xiaoyanlah pelayannya. Pada saat ini, Xiaoyan dan Qin Lidong mengikuti Jonggu di belakang. Qin Lidong sebenarnya merasa sedikit takut jika dia harus dihadapkan dengan orang kuat di ranah Kaisar Keabadian di langkah ke-9. Jika dia terkena satu pukulan saja, mungkin Qin Lidong akan terluka parah. Namun, semua ini telah diatur oleh Xiaoyan. Jadi, dia hanya bisa menerimanya. Lagi pula, sejauh ini, Xiaoyan tidak pernah memintanya bertarung sampai mati. Setelah Xiaoyan dan yang lainnya meninggalkan gua, mereka pun langsung bergegas ke arena budak Ashura. Saat mereka semakin dekat, mereka segera mendengar suara gemuruh dari orang-orang. Meskipun Xiaoyan dan yang lainnya masih agak jauh dari arena, namun mereka dapat melihatnya dengan jelas bahwa ada sebuah platform besar yang tergantung di udara dan ada banyak kursi di sekelilingnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa kursi tersebut sudah penuh dengan semua orang. Sepertinya arena kompetisi ini sangatlah meriah, ucap Qin Lidong. Dia yang jarang berbicara sebelumnya berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia mengira ini hanyalah tempat pertarungan pribadi. Tetapi nyatanya itu seperti arena pertarungan kompetisi besar. Itu karena arena pertarungan ini bisa mendapatkan poin kontribusi dengan mudah. Tentu saja, akan mudah juga untuk kehilangan poin kontribusi jika mengalami kekalahan, ucap Jonggu yang menjawab Qin Lidong dengan suara rendah. Jonggu, bisakah kamu menggunakan poin kontribusi untuk bertaruh? Tanya Xiaoyan. Iya, karena kita adalah peserta, kita juga bisa memasang taruhan, ucap Jonggu. Aku akan bertaruh 20.000 poin kontribusi sekaligus, ucap Xiaoyan dengan serius. Mendengar itu, Jonggu pun mengangkat alisnya sedikit. 20.000 poin itu adalah poin yang banyak. Hanya saja, Xiaoyan sudah berkata begitu. Jadi, secara alami Jonggu mengikuti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jonggu percaya Xiaoyan akan menang. Namun, 20.000 poin kontribusi adalah nilai yang besar. Tetapi, Jonggu juga tidak pernah meragukan kekuatan Xiaoyan. Memikirkan hal ini, Jonggu pun menatap Xiaoyan dengan hormat, dan dia ingin menjadi seperti Xiaoyan.
Oleh karena itu, sekarang Jonggu menjadi lebih bersemangat lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.